berhubungan, rodiatan yang rendah, li ilmi karena mengetahuinya, urwa bi'anau bahwa sesungguhnya kelakuan itu laisa tidak ada itulah bagi yatimah. Siapa man orang ya dubu yang mengurusi siapa man anak daripada yatimah, panuhu maka dicegah. Siapa mereka nikaina dari menikahi yatimah atau yatama, Allah yuksitu agar tidak berbuat adil siapa aulia, sifat aulia yatama, fi ikmalis sodaki dalam menyempurnakan mas kawin. Wa umiru dan diperintah siapa aulia ayam ibu akan menikahkan siapa aulia ma pada menikahkan masiwahunna, makan sesuatu siwahuna yang selain yatama. Wa qala berkata siapa al-Hasan Imam Hasan, karena ada siapa rajul seorang laki-laki min ahli Madinah, dari ahli Madinah, itu takunu ada indah di sisi rajul siapa aitamu anak yatim wafina dari dalam aitam menaruh yahilu yang halal bagi paman apa nih menikahi aitam. Fayatazawwaj maka menikahi siapa man akan aitam di ajli malia karena hartanya aitam, waya bermula aitam itu la tujibu tidak mengagumkan siapa aitam akan kepada rajul. Wa inna matazawwaja dan hanya saja menikahi siapa rajul akan aitam karohatan karena benci aidul akan masuk siapa gharibun orang asing. Wa yusyariku maka mengikuti siapa gharib akan rajul fima dia dalam hartanya aitam thumma yusuf kemudian berlaku buruk siapa man subat akan menggauli atau bersahabat dengan aitam. Wa yatarabbasu biha ila ayyam tamutawiyat bisa menunggu menanti siapa rajul biha dengan aitam ila antamuta sampai mati siapa aitam bayar itu maka mewarisi siapa rajul atau siapa man sama aja man siapa man orang bayar itu kemudian mana tadi kalau ada bulan beribun bayar itu maka mewarisi siapa man akan yatimah atau aitam fa'aba maka mencela siapa Allah alim atas mereka dari akan yatarabbasu biha wa anzala dan menurunkan siapa Allah hadil ayat akan ini wa rubiyakan an ikrimata dari ikrimah anna wasumnya ikrimah itu qala berkata karena ada siapa rajul seorang indah sisi ikrimah siapa di suatu beberapa perempuan wa aitam dan beberapa anak yatim fa ida ampa maka tatkala infakkan siapa rajul mala nafsi akan harta dirinya rajul ala niswati atas perempuan-perempuan malam yakko dan tidak tetap lau bagi rajul apa malun harta benda wasol dan menjadi siapa rajul itu aku tajam sangat membutuhkan akhoda maka mengambil siapa rajul fi infaqi amwal yatama dalam menafkahkan harta bendanya anak yatim alaihin atas mereka. Pakai dikatakan lalu bagi mereka la tazidu jangan menambah kalian arba'in atas 4 fa innahum karena sungguhnya mereka itu kan ada siapa mereka itu ya tazawwajuna menikah mereka minan nasi daripada perempuan-perempuan masya'u selagi mendaki siapa mereka is'an 9 atau 10. Wakana dan ada itu tahta Qais bin Haris di bawah atau menjadi istri Qais bin Haris apa siapa taman niswatin 8 istri. Pak Harrama maka mengharamkan siapa Allah atas mereka ma faqal arba'i di atas 4
empat. Wa in khiftum, yakni jika khawatir atau takut kalian Allah takdiru akan tidak berbuat adil kalian fi haqqil yatama pada haknya anak-anak yatim, idza tazawwajtum tatkala menikahi kalian bina dengan yatama bisa adil asroti dengan memburukkan menggauli atau binaksil sodaki atau dengan mengurangi mas kawin. Fangkihu maka nikahkanlah oleh kalian pada perempuan toba yang bagus apa lakum balikan minan nisaisan dari beberapa perempuan. Ayat zawadu maka menikahkanlah menikahkan min istitobatiha min fatazawwaju maka nikahlah kalian pada perempuan istaqobat yang menganggap baik kepada atau nisa apa nufusukum hati kalian wa marat dan condong lihat pada nisa apa qulubukum hati kalian mila ajnabiyati daripada perempuan-perempuan lain. Masna nikahi masna 2 wa sultan 3 wa 2 dan 3 wa rumah dan 4. Aywala tazidu dan yang menambah kalian al-abai atas 4 itu. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil mengurusi anak-anak yatim, ditegur oleh Allah nih. Ya sudah nikahkan saja. Berarti kan kalau udah nikah kamu sudah selesai tugas kamu mengurusi anak-anak yatim. Nikahkan dengan laki-laki yang gharib yang tidak kenal orang asing. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang bukan orang asing takut menganggap atau meremehkan si anak yatim. Kalau orang asing dia kan nggak tahu asal usulnya. Artinya orang yang tidak sedaerah di situ. Ruwi'an Urwah, ada satu hadis. Urwah bertanya kepada Siti Aisyah, "Ma makna qouli wa in khiftum ala tusbil yatama?" Apa arti ayat wa in khiftum ala tusbil yatama? Qala Siti Aisyah menjawab, "Yabna ukhti, anak laki-laki Urwah ini anak laki-lakinya saudara perempuannya Aisyah, jadi ponakan. Hatil yatim takunu fi hijri waliha." Anak yatim ini berada di pangkuan walinya. Terus kata tadi yaitu Urwah itu sangat senang dengan si anak yatim tadi yang perempuan karena cantik dan punya harta orang banyak. Jadi si Urwah ini pengen menikahi anak yatim itu karena lihat cantik dan hartanya. Yuridu wa yuridu ayam dengan tujuan menghendaki menikahi dengan anak yatim pasti dengan mas kawin yang paling sedikit juga nggak apa-apa, paling rendah. Terus idza tazawwaja biha amalaha muamalatan rabi'atan. Begitu nikahi perempuan tadi, si laki-laki atau Urwah tadi menggaulinya dengan tidak baik, rodiah. Kenapa? Karena Urwah tahu bahwa tidak ada orang yang mengurusinya, jadi pasti dia mau menerima. Tapi akhirnya dilarang oleh Allah. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Kalau kalian tidak khawatir tidak bisa mengurusi hartanya, ya sudah nikahkan dengan orang lain. Nah, kembali tadi wa umiru ayam fihu masiwahunna, artinya jangan dengan sisa tadi, dengan laki-laki yang tujuan gak benar. Nikahkan dengan yang
nikahkan dengan laki-laki yang cuma pengen morotin saja, ya. Karena tadi lihat banyak hartanya. Waqala Hasan, Imam Hasan berkata begini, karena rojul min ahli Madinah takunu indau ya'etam. Ada seseorang laki-laki dari penduduk Madinah, di sisinya banyak anak-anak yatim. Kemudian wafihin nama man yahilu lahu nikawa. Anak-anak yatim tadi ada perempuan yang halal dinikah. Karena bukan keponakannya saja. Jadi ada keponakan ini ada yang halal dinikah orang lain. Maka dinikahlah tuh si anak yatim perempuan tadi yang halal dinikah oleh yang namanya rojulun laki-laki ahli Madinah. Wayalah tujibuhu, sebenarnya laki-laki Madinah tadi tidak merasa kagum dengan perempuan tadi, tidak merasa ada rasa cinta sama sekali, tidak. Wa inna mayat tazawaja, menikahinya itu karena karohata ayyadkhula gharibun, dia takut ada laki-laki lain yang menikahinya masuk ke dalam rumah yang akhirnya menyekutui hartanya, ikut campur. Makanya sudah dinikahi saja sama si yang mengurusin anak yatim tadi. Karena halal, kalau bukan ponakan, bukan mahram, ya dinikah. Tapi nikahnya itu bukan karena ada dasar cinta, tapi karena pengen jangan sampai harta dia dimiliki oleh laki-laki lain. Maka ditegur oleh Allah di ayat di atas. Maka Allah turunkan kan laki-laki tadi di bahkan sampai summa ayusi usobata, dia malah berlaku yang tidak baik dengan perempuan yatim tadi. Turunkan ayat tadi di atas. Ini hukum alat supaya tama pangku nikahkan, jangan dibiarkan. Waruya an Ikrimah, ada hadis diriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal yang masuk Islam, kemudian itu sampai meriwayatkan hadis. Bahkan Rasulullah berkata kepada sahabat, sahabat-sahabatku, jangan nyinggung-nyinggung atau nyebut-nyebut keburukannya Abu Jahal di dekat Ikrimah. Bagaimanapun dia bapaknya kan gitu ya. Mungkin hubungan akhirat gitu, tapi secara duniawi dia bapaknya, kalau ada yang nyakitin pasti dia tersinggung gitu. Makanya kata Rasul jangan sebut-sebut keburukannya Abu Jahal di depan Ikrimah, anaknya yang sudah masuk Islam. Ini dan Ikrimah rajin ikut perang sampai mati di medan perang. Udah jelas jaminan yang masuk surga. Mati di medan perang itu udah ya kalau jannah fi ghairi hisab. Sementara Abu Lahab pamannya Nabi yang gendong-gendong waktu kecil masuk neraka. Tabat yada Abi Lahabiu wa tab. Artinya ini menunjukkan ya, gak ada hubungan masuk surga itu dengan darah turunan Nabi, gak ada. Abu Lahab pamannya dikecam oleh Allah dalam Al-Quran. Sementara Ikrimah yang bapaknya Abu Jahal yang paling musuh Nabi, tapi mati di medan perang, kata Rasulullah, min ahli jannah, min ahli jannah. Nggak ada ya surga itu
nggak ada hubungannya dengan keturunan. Orang masuk surga itu bifadlillah wa rahmatihi, bukan karena keturunan. Orang masuk surga itu dengan sebab fadl dan rahmatnya Allah. Cuma kita nggak akan bisa dapat rahmat Allah kalau tidak punya amal soleh atau ibadah. Jadi kalau pengen dapat fadl Allah masuk surga harus punya amal soleh. Lah amal soleh tidak akan sah, tidak akan diterima kalau tidak didasari dengan ilmu. Maka jangan merubah tatanan Allah Al-Quran. Ilmu itu di atas segala-galanya. Silakan orang-orang dulu begitu timbul sekarang pada ilmu direndahkan, mengangkat darah. Darah kalau sudah mati apa? Selesai, beku, bau. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah mati yang memiliki ilmunya masih tetap akan hidup, akan mengalir pada murid-muridnya terus. Jangan merubah ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ini tadi nih ya. Kemudian Ikrimah, beliau meriwayatkan hadis. Jadi kata Ikrimah ini ada di Madinah itu ada seseorang laki-laki yang punya istri banyak dan punya anak-anak yatim. Faida anfaqa mala nafsi ala niswa, begitu dia hartanya diinfakkan untuk istri-istrinya, walam yaqalu malun, habis tidak ada sisa hartanya. Akhirnya wasara mutajan, dia akhirnya butuh untuk menginfakkan hartanya anak yatim. Jadi karena dia duitnya udah habis, maka dia harta anak yatim, entah itu anak yatim keluarganya atau siapa, pengen uangnya diambil untuk menafkahi istri-istrinya. Jadi menafkahi istrinya dengan harta anak yatim. Terus faqila lahum la tazidu ala arba'in. Akhirnya si laki-laki enggak boleh kamu lebih daripada 4 kalau nikah perempuan. Fa innahum kanu yatazawwajuna minan nasi masya'u dis'an aw ashron. Karena dulunya ini mereka itu punya istri 9, punya istri 10. Kayak pada saat dia pengen mengambil harta anak yatim untuk menafkahi istri-istrinya, Allah turunkan, Allah haramkan. Bahkan dibawa menjadi istrinya Qais bin Haris itu ada 8 istri. Qais bin Haris punya istri 8, akhirnya Allah mengharamkan mereka di atas 4. Jadi fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahi 4 atau 2 dulu ya, 2 atau 3 atau 4. Ya boleh lebih ini. Terus jadi kalau fankihu, nikahilah istri yang tobat, bagus, itu artinya sudah nyaman, tenang dengan perempuan tadi. 2 atau 3 atau 4. Gak boleh lebih dari 4. Wala tazidu al arba. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil pada istri-istri,
baik tidak adil dalam menggilir ataupun dalam hal-hal yang lainnya, nafkah tidak sama antara istri yang pertama dengan kedua dan ketiga, maka jangan fawaidah saja, cukup satu kalau tidak bisa berbuat adil. Dzalika adna alla ta'ulu. Jadi fawaidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu ini adalah pilihan orang yang merdeka, cukup satu, jangan lebih daripada kalau nggak bisa mampu, kalau boleh bisa silakan 4, tapi kalau kalian nggak mampu ya sudah cukup satu saja. Wa atun nisaa shadaqatinna, nihlah, berikanlah pada perempuan itu, perempuan yang dinikahi dari istri, mas kawinnya muhur. Mas kawin itu sebagai anugerah pemberian, sebagai pemberian yang wajib dari Allah. Kama qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Jurayj wa Ibnu Zaid wa inna ma fasalun nahlah bil fariidhah. Kenapa di situ fawaidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Terus wa atun nisa shadaqatin, nihlah. Jadi nihlah itu maknanya fardhu minallah. Kemudian Ibnu Abbas mentafsir nihlah itu artinya fardhu, hal yang wajib. Diulang, ayat-ayat yang mencegah orang lebih daripada saya itu banyak ya. Kalau soal Nabi Muhammad lebih daripada 4, itu khusus untuk Nabi. Ulangi, Bapak, wa in khiftum alla tuksidu fil yatama famtu, yang pertama nih. Kalau kita punya anak yatim, kemudian khawatir tidak bisa berbuat adil, tidak bisa menjaga hartanya, maka selalu dimakan untuk kepentingan pribadi dan anak-anaknya, padahal itu hartanya anak yatim. Kalau khawatir begitu, nikahkan saja, berarti kamu bebas, kasihkan uangnya. Itu maksudnya begitu. Kemudian ma'atau balakum minan nisa, nikahilah perempuan yang kamu suka. Ini menunjukkan bahwa nikah itu harus ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta, nanti akan kandas di tengah jalan. Makanya ma'atau balakum minan nisa, di mana hati itu merasa senang, hati merasa cenderung ataupun ini kepada perempuan ajnabiyah tadi, maka nikah. Di sini kok bahasanya nikah 2 atau 3 atau 4, bawahnya mana lebih akhir. Makanya tempat takhir tadi. Tadi tidak boleh lebih daripada 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau sampai kalian khawatir tidak bisa berbuat, ya sudah, nikahnya cukup satu saja. Fawahidatan. Kemudian waktu di sana berikan sedekah atau mas kawin itu kepada perempuan karena wajib. Sebagai suami memberikan mas kawin kepada perempuan itu adalah hukumnya wajib. Jadi kembali, mas kawin
ada yang itu hukumnya wajib, apakah disebut syarat, apakah rukun. Jadi ada yang berpendapat bahwa mas kawin itu bukan rukun, tapi syarat. Yang rukun nikah itu kan suami istri, ada suami istri, ada wali, ada kedua saksi, ada segot, kobil itu segot, ada segot juga. Jadi rukunnya itu pasangan suami istri, ada wali karena nikah ila walin, ada saksi, harus saksi yang adil, ya. Kemudian ada ijab qabul. Nah, mas kawin itu bagian daripada syarat. Tapi ada juga yang berpendapat ya mas kawin juga rukun sama dengan yang lain-lainnya. Jadi artinya nikah dalam bahasa itu kan ad-diyanah atau milah atau syurah. Tapi mazhab di sini Imam Syafi'i yang dimaksud ayat nikah di sini adalah mahar, ya, maknanya mahar. Karena mahar itu punya wajib syarat. Dan makanya berikan kepada istri itu mas kawin. Kalau sampai ada seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian mas kawinnya tidak diberikan, itu nggak boleh, bisa. Bahkan ada yang berpendapat nanti dianggap berzina kalau belum diserahkan mas kawinnya. Jadi fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, kalau seorang perempuan itu merasa nyaman, enak bagi kalian, fa in muhibna lakum syai'an minas shadaq, fa in wahabna, ya, kalau si perempuan itu menyerahkan sesuatu kepada kalian tentang mas kawin, biti binafsin, tak dengan lapang dada, dengan hati yang baik, min ghairi ayyakula sabab fi syikasatan ayamus, ya. Jadi kalau misalkan perempuan itu memberikan mas kawin kepada suaminya dengan lapang dada, dengan hati yang baik, itu berarti apa? Jadi maka si laki-laki harus benar-benar menjaga akhlaknya. Jangan sampai tidak baik menggauli, berhubungan dengan itu karena udah baiknya. Sampai mas kawin pun itu hak istri sebenarnya, tapi demi untuk hal-hal yang untuk modal dan sebagainya maka dijual, itu boleh. Kalau izin si istrinya. Kalau nggak dapat izin ya boleh. Jadi fa intib narakum syai'in min nafsan fakulu hani'an, maka ambillah atau nikmatilah dengan hani'an, yaitu halalan bila itsmin, halal tanpa ada dosa. Kemudian marian, jadi fakulu hani'an marian, bila malama, tanpa bosan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kataba ila qadai. Sahabat Umar pernah mengirim surat kepada penghulu-penghulu. Innan nisaa yu'tina rabbatan wa rabbatan. Sesungguhnya perempuan atau istri yang dimaksud ini, mereka memberikan rabbah, rasa senang, warobah dan takut. Jadi fa'ayyu mamro'atin aqtathu thumma aradat an tarji'a fadzalika laha. Karena mas kawin itu adalah milik
istri, maka saat si istri memberikan, ingin memberikan, fa'ayyuma imra'atin aqatu, seorang perempuan mana saja yang memberikan kemudian menghendaki akan kembali, maka itu mas kawin adalah milik istri. Tadi kan boleh seorang istri memberikan mas kawinnya untuk suami, modal atau apa saja lah, kalau memang itu sudah dapat izin istrinya. Tapi kalau istri sudah menentukan, wah ini kalau kesini, kalau dengan ini nanti nggak bener, ada banyak bukti, ya ambil lagi itu hak ayat istri, namanya mas kawin, bukan suami, itu hak istri. Wala tutusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan mendatangi kalian pada orang-orang bodoh, harta benda kalian yang Allah jadikan sebagai penegak. Ya ayyuhal auliya, para wali, bukan wali itu ya, ini wali-wali murid, wali-wali orang tua. La tu'tul mubadzirin, jangan kalian memberikan kepada orang-orang mubadir dari anak-anak yatim. Alladzina yakununa ta'biyadukum, yang mana anak yatim itu di bawah wilayah kekuasaan harta benda kalian. Allati fi aydikum allati ja'alallahu amwal ma'asyakum, di mana Allah menjadikan harta benda sebagai kehidupan kalian. Ayla yasulu ma'asyakum ila bihadar ma. Yani kehidupan kalian tidak akan bisa memperoleh, tidak akan berhasil kecuali dengan harta benda ini. Makhofata ayyuha, karena takut menyanyiakan harta benda. Wa ataqallal mal, dan Allah sandarkan harta benda kepada aulia, kepada para walinya yang memiliki, yang menghaki. Min haitsu annahum malakut tasawuf, sekiranya aulia tadi bisa mentasarufkan, mentasarufkan dengan apa namanya, baik aylayah sulu mu'amasyukum ila bi'adama, tidak akan berhasil kehidupan itu kalau tidak apa namanya, tanpa ada harta benda, ila bihadama. Makhofata ayyuha, karena takut mereka pada menyanyiakan, dan Allah menyandarkan harta kepada aulia. Min haitsu annahum malakut tasarruf fihi, di mana mereka bisa memiliki mentasarufkan hartanya. La li'annahum, tidak karena mereka memiliki harta, tidak, cuma bisa mentasarufkan. Banyak orang yang punya harta tapi tidak bisa mentasarufkan. Banyak orang yang tidak punya harta tapi pandai mentasarufkan ke jalan yang benar dan yang diridhoi Allah. Ini masih dari bab cerita tentang Bani Israil, barulah masuk tentang hukum-hukum tersebut. Warzuquhum waqsuhum wa alam bisawab. Al-Fatihah. Sekali lagi kita baca doa, baca surat Fatihah untuk Ibu Siti Muhimmah binti Murtaba, yaitu bapaknya, ibunya Bapak Ahmad Damanuri. Mudah-mudahan dengan Fatihah sakitnya diangkat oleh Allah sehingga sembuh dengan baik. Kedua Fatihah untuk anak-anak yang pada mau ujian. Anak-anak ini itu mutakin ya, pada ujian, mudah-mudahan dilancarkan
dimudahkan sehingga bisa menjawab dengan tepat. Jadi satu Fatihah untuk yang hatinya nanti ia akan nasta'in itu minta kesembuhan untuk Ibu Muhammad dan minta gampang dan lancar bagi anak-anak yang mau ujian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka wa yumajidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa akrimna wa la Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'a tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaa'i wa wa qul arwaiha bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anta syafi wa anta mu'afi wa shifaa'i wa shifaan wa saqaman wa ala alaman ya kafi wa bi syafi ishfi amradana wa amrad auladina wa azwajina wa khususan Ibu Siti Muaimah binti bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala bi izzati wa yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton ini kan ya. Oh iya. Aduh. Hampir lupa kan. Supaya bisa tercapai.